Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Para pemirsa, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala semata, sebab Dialah satu-satunya yang kuasa menciptakan langit bumi dan seluruh makhluk-makhluk yang ada di keduanya. Dia yang mengatur, Dia yang mengurus, memberikan rezeki dengan kadar dan ukuran dan yang pasti. Karena itu hanya kepada Dialah kita semua berserah diri, menyembah, ibadah, dan berbakti. Sebab kita yakin satu saat kalau sudah tiba ajalnya, pasti semua kembali menghadap kepada Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah atas izin dan kudrohnya, kembali saya bisa menyapa pemirsa dimanapun berada. Dan tak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho, berkenan menerima ibadah saum kita, kesolehan kita, dan wabil khusus ibadah kurban kita. Juga saya mengucapkan Alhamdulillah karena penyelenggaraan ibadah haji, walaupun hanya khusus untuk orang-orang yang berada di Saudi, baik itu warga negaranya sendiri maupun warga negara asing yang sedang bekerja. Atas izin Allah, penyelenggaraan ibadah haji berjalan sukses. Mudah-mudahan mabrur, mabruroh, dan mudah-mudahan doa mereka tentu saja di antara doa itu memohon kepada Allah agar segera wabah pandemi ini diangkat olehnya dengan sebersih-bersihnya. Amin. Pagi ini saya akan mencoba membahas tentang jangan urungkan amal solehmu. Kalau kita sudah berniat melakukan amal soleh, apalagi amal solehnya itu wajib, maka jangan urungkan niat kita untuk melakukan amal soleh itu. Artinya kalau kita sudah berniat, sudah azam ingin melakukan satu atau beberapa amal soleh, la haula, maju terus, pantang mundur. Tidak boleh kita ini mundur ketika sudah berniat melakukan amal soleh. Kenapa ini mesti dibahas? Karena kadang-kadang orang dengan prasangka buruk, dengan situasi seperti ini, ketika akan melakukan kebaikan karena satu dan lain hal, maka kita mengurungkan amal soleh kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita yang tertuang dalam surat Muhammad, surat ke-47 ayat 33. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taati Allah, wa atiur rasul, taati Rasul, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Janganlah kalian mengurungkan amal-amal kalian. Ini adalah tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak diperkenankan untuk mengurungkan amal soleh. Kalau sudah bulat, lakukan dengan segala resiko. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Yang tadinya mau ke masjid karena takut, jadi tidak jadi ke masjid. Mau sodakoh karena nyeri hati, sakit hati, tersinggung, tidak jadi. Atau di rumah tangga, suami istri akan melakukan kebaikan karena tersinggung, baik suami maupun istri ataupun anak-anak, maka kemudian tidak jadi melakukan kebaikan. Padahal kalau menurut dan mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, pantang orang beriman mengurungkan amal solehnya. Pantang. Kalau berniat akan melakukan kejahatan, kemudian urung, itu harus. Tapi kalau sudah berniat melakukan kebaikan, kemudian urung, itu tidak boleh. Karena itu kita coba urai sedikit secara tafsir kandungan dari satu ayat dari surat Muhammad ini. Menurut tafsir Al-Mukhtasar terbitan Riyadh, bahwa yang dimaksud dengan janganlah kalian membatalkan amalan kalian, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian menggugurkan, membatalkan amalan-amalan kalian. Amal apa saja? Maksudnya adalah bil kufri wal maksiyat. Seorang yang beriman melakukan kebaikan. Nah, ketika orang beriman ini murtad, balik lagi kepada kekufuran, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, maka ini termasuk pembatal kebaikan atau segala kebaikannya. Karena itu dalam beberapa mazhab fikih dinyatakan bahwa jika seseorang sudah berhaji, kemudian di tahun kedepannya, katakanlah di 2 tahun berikutnya, contoh saja ini, dia kufur, dia murtad, maka batallah hajinya. Dan dia wajib ketika dia masuk Islam, balik lagi ke Islam, maka dia wajib melakukan ibadah haji lagi, karena yang dulu telah dihapus oleh perbuatan kufurnya. Ini menurut beberapa pendapat. Tidak semua pendapat sepakat. Karena katakanlah dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak salah nih, punten kalau salah, jadi tidak usah mengulangi haji. Haji yang lalu insya Allah akan balik lagi pahalanya, akan balik lagi bahwa dia telah menunaikan ibadah haji. Tidak usah dia mengulangi haji. Cukup dia bertobat, menyesal, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, dalam Al-Mukhtasar itu dinyatakan bahwa pembatal amalan kalian bil kufri wal maksiyah. Kekufuran dan kemaksiatan itu bisa menggugurkan amal soleh kita. Kalau tadi kan secara bahasa, secara sederhana ya. Jadi jangan sampai kita mengurungkan niat amal soleh kita. Jangan sampai. Tapi ternyata dalam tafsir maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya adalah orang beriman melakukan kebaikan. Nah, jangan sampai kebaikan ini hangus dan tidak bisa menjadi bekal buat bertemu, berjumpa, bersua dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bil kufri wal maksiyat. Karena kufur dan kemaksiatan. Karena kekufuran dan kemaksiatan itu akan menjadi penggugur, penghancur segala kebaikan-kebaikannya, segala amal-amal solehnya. Kemudian dalam tafsir yang lain, dalam Al-Muyassar misalnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wala tubtilu a'malakum adalah murtad. Sama dengan yang tadi, bil kufri, murtad. Orang yang sudah
Muslim, kemudian kembali lagi kepada kekufuran, menjadi kafir, artinya itu membatalkan amalan-amalan kalian. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan atiullah wa atiur rasul maksudnya adalah taati Al-Quran, wa atiur rasul, taati sunnah Nabi SAW. Kemudian wala tubtilu a'malakum maksudnya adalah riya, sum'ah, atau menyakiti orang yang diberi, bil mani wal adha. Karena Al-Quran juga menjelaskan bahwa kalau kita bersedekah, berinfak kepada orang lain, kepada pihak lain, jangan sampai orang yang diberi itu tersinggung, nyelekit hatena. Karena itu kalau kita melakukan kebaikan tapi riya, sum'ah, maka itu kategorinya adalah gugur atau menggugurkan amalan sendiri. Jadi ternyata dalam tafsir tidak sesederhana apa yang tadi diucapkan. Kalau sederhananya tadi, kamu tidak boleh mengurungkan segala amal niat, segala amal solehmu. Tapi ternyata dalam tafsir maksudnya adalah dia sudah melakukan amal soleh, tapi karena dia riya, sum'ah, kemudian bilmani wal adha, dia menyakiti, nyenyeri orang yang diberinya, atau mengungkit-ngungkit pemberian, maka itu akan menghancurkan, menggugurkan amal-amal soleh kalian. Lalu dalam kitab tafsir Al-Waziz, Syekh Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa yang membatalkan amalan kita sebagai orang beriman, ini orang beriman, konteks orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman tidak dibahas. Ini konteks orang beriman. Orang beriman itu bisa batal amalnya dengan apa? Dengan riya dan syirik. Riya dalam pelajaran tauhid itu disebut sebagai syirik kecil, dan syirik itu disebut sebagai syirik akbar, syirik besar, yaitu menyekutukan Allah atau menganggap bahwa agama lain, Tuhan lain itu setara dengan Allah, itu syirik. Jadi bahaya sekali kalau kita punya keyakinan bahwa semua agama itu benar. Kita harus meyakini bahwa yang benar itu satu, yaitu agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala bahwa yang bisa menggugurkan, menghancurkan amal soleh kita adalah riya dan syirik. Ya, apalagi dengan adanya media sosial ini, kita juga mesti berhati-hati. Jangan sampai kita ini terjebak dengan riya, hayang kapuji, kemarin penyembelihan. Ya, walaupun katakanlah adanya media sosial sebagai ajang silaturahim karena tidak bisa bertatap muka, yang mudah-mudahan tidak ada dalam hatinya itu penyakit syirik. Karena itu selesai menyembelih, kita memohon pada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Iringi juga dengan doa, ya Allah, ampuni segala kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah ini. Ya Allah, kalaulah ada riya, ada penyakit-penyakit lain yang bisa menggugurkan amal ini, ya Allah, ampunkanlah. Jadi kita harus berusaha, walaupun kita tidak harus mendikte Allah, ya. Ini sebagai ungkapan seorang hamba saja yang laib, yang lemah, yang fakir, gitu. Kemudian dalam tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah, Asy-Syawi menjelaskan bahwa secara fikih, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum, itu mengandung dalil, mengandung argumentasi haramnya membatalkan amal wajib dan makruhnya membatalkan amal soleh. Nah, ini barangkali poin kita yang sangat penting, bahwa wala tubtilu a'malakum itu maksudnya jangan, hukumnya ini hukumnya ditinjau dari segi hukum, maka haram kita membatalkan amalan yang kategorinya wajib. Dan yang kedua adalah makruh hukumnya ketika kita membatalkan yang sunnah.
Para pemirsa yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Ta'ala, bahasan ini juga sekaligus menyambungkan, numbuhkan bahasan kita yang dulu terkait dengan macam-macam sunnah. Macam-macam sunnah. Nah karena itu ketika kita akan melakukan amal soleh, tentu butuh ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu apakah amal soleh ini kategorinya wajib, apakah kategorinya itu sunnah, apakah kategorinya itu adalah haram. Nah kalau kita urung melakukan amal wajib, itu haram. Kalau kita urung melakukan amal soleh, itu makruh. Dan kalau kita urung melakukan amal jahat, itu wajib. Wajib. Rek mau terjadi, rek zina terjadi, itu wajib. Mentidak jadikan satu amalan perbuatan, dan kita tahu secara ilmu itu adalah haram, maka itu adalah wajib hukumnya. Ya. Nah sekarang saya coba lengkapi masalah ini terkait dengan amalan-amalan sunnah. Jadi kalau amalan wajib, urung melakukan kewajiban, rek zakat terjadi, itu haram. Nah ini barangkali yang sering dianggap enteng adalah meninggalkan yang sunnah. Kita sudah berniat akan melakukan sesuatu yang sunnah, tapi kemudian kita urungkan. Nah apa hukumnya? Tadi sudah disampaikan. Secara umum hukumnya makruh. Tapi mari kita perhatikan beberapa pendapat dari ulama-ulama 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi dan Maliki memandang bahwa barang siapa telah memulai, ini dalam konteks saum ini, dalam konteks saum. Barang siapa yang telah memulai saum atau sholat sunnah, maka dia harus menyelesaikannya. Jika dia membatalkannya, maka dia wajib mengqodoknya. Hal ini sama halnya dengan orang yang bepergian dengan sengaja, sehingga dia mendapat rukhsah untuk tidak saum, maka dia harus mengqodok. Sebab bagian yang telah dilaksanakan tadi telah menjadi ibadah dan amal yang menjadi hak Allah Ta'ala, maka ia wajib dijaga dari pembatalan, yaitu dengan cara meneruskannya sampai sempurna. Jadi di mazhab Hanafi dan Maliki yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili, walaupun amalan ini kategorinya sunnah, apakah itu saum, apakah itu sholat, atau mungkin perkara-perkara yang lain, dibatalkan, diurungkan, maka kategorinya dia telah merusak perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dia wajib mengqodoknya. Ayeuna ya Jumaah rek salat duha gitu. Tapi karena satu dan lain hal tekaburu. Nah, maka menurut mazhab Hanafi dan Maliki dia wajib mengqodoknya karena dia sudah berazam dan dia sudah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah melakukan perjanjian dirinya dengan Allah Ta'ala, walaupun kategorinya sunnah, tetap harus dibayar. Tetap harus dibayar. Jadi harus selesai. Jadi ini mirip teorinya itu dengan nadar. Mirip-mirip dengan nadar. Atau katakanlah orang yang sering menggunakan istilah kias, maka ini dikiaskan kepada nadar, kepada janji. Kalau seseorang itu sudah bernadar, sekalipun itu yang dinadarkannya itu objeknya itu sunnah, maka kemudian dia punya kewajiban. Punya kewajiban. Kata Imam Malik, tidak selayaknya orang yang saum sunnah membatalkan saumnya kecuali dalam keadaan darurat. Tidak layak, tidak pantas. Ya. Aku mendapat berita bahwa Ibnu Umar pernah berkata, siapa yang saum sunnah kemudian membatalkannya di luar kondisi darurat, maka itulah orang yang bermain-main dengan agamanya.
Jadi nusok heureuy atanapi ngaheureuikeun agama teh nganggap enteng karena perbuatan sunnah. Sunnah ieu bisa dibatalkeun gitu. Sunnah ini toh nggak apa-apa dibatalin juga. Kenapa? Sebab hukum atau keharusan menyempurnakan amalan sunnah ini juga dikiaskan kepada masalah nazar. Yakni amal sunnah berubah menjadi wajib jika dinadarkan. Akan tetapi mazhab Hanafi menyebutkan bahwa jika seorang telah memulai puasa sunnah atau saum sunnah pada 5 hari atau 2 hari raya dan 3 hari tasyrik, dia tidak harus mengqadha saum tersebut. Menurut riwayat yang kuat dalam mazhab ini. Jadi ada pengecualian. Wah, saya mau saum nih. Mau saum di 2 hari raya. Pokoknya mah tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Dzulhijjah plus ayyamut tasyrik saya mau saum. Tapi kemudian mengurungkan, nah ini mah tidak usah diqadha. Ada kekecualian. Iya, karena sengaja saum di tanggal tersebut yang 5 tadi jelas. Secara ilmu kita tahu hukumnya haram. Tidak boleh kita saum 1 Syawal, 10 Dzulhijjah dan juga pada ayyamut tasyrik. Dan lagi-lagi ada pertanyaan kemarin juga. Ustaz, kalau yang biasa melakukan saum sunnah 13, 14, 15, boleh nggak tanggal 13 Dzulhijjah itu saum? Ya, saya jawab tidak boleh. Itu biasa jalmi mah. Ari teu diharamkeun nya, teu diharamkeun embung, kai geus diharamkeun hayang saum, biasalah. Itu mungkin bahasa-bahasa kita. Ketika di jalan kita melihat jangan menengok kanan, pan penasaran hayang ningali ka katuhu. Jangan menengok ke kiri, menoleh ke kiri, pan penasaran menoleh ke kiri. Ya itulah manusia. Ketika Rasulullah melarang di tanggal itu saum, hayang saum. Ketika Rasulullah menganjurkan untuk saum, da teu wajib ieu. Nah, begitulah karakter manusia. Allahu a'lam. Adapun kelompok kedua, barang siapa telah memulai amal sunnah selain haji dan umroh, misalnya saum, solat, iktikaf, tawaf, wudu, membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, atau pada siang harinya, atau membaca tasbih usai solat, maka dia tidak harus menyelesaikannya. Dia boleh menghentikannya di tengah jalan dan tidak berkewajiban mengqadhanya. Dia tidak berdosa dengan pembatalan amal sunnah tersebut, namun dianjurkan dia mengerjakan sampai selesai, sebab hal itu terhitung sebagai penyempurnaan ibadah yang merupakan perkara yang diperintahkan. Makruh membatalkan amal sunnah tanpa uzur sesuai zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubtilu a'malakum. Nah, jadi para pemirsa yang budiman, semakin jelas bahwa kata para ulama, kalau kita sudah bulat ingin melakukan amal soleh yang kategorinya wajib, haram hukumnya. Dan ketika kita berniat ingin melakukan amal soleh, sudah bulat, maka jangan sampai diurungkan. Kalau diurungkan itu hukumnya makruh. Jadi sepakat para ulama bahwa mengurungkan perbuatan amal soleh itu hukumnya makruh. Adapun apakah harus diqadha dan tidak, ini terbagi 2 pendapat. Satu pendapat menyatakan harus diqadha. Rek puasa isuk mah Senin, teu jadi karena ada satu lain hal, maka dia wajib mengqadhanya karena dia sudah berjanji kepada Allah, sudah bernazar kepada Allah, dikiaskan kepada nazar. Tapi sekelompok lain tidak usah. Ya, artinya walaupun tidak ada keterangan apa-apa, kita yakin kalau misalnya kita mengurungkan amal soleh, tetap harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah teledor. Iya, kata Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa ini adalah bagian dari mengolok-olok atau mempermainkan agama. Tong diheureuikeun agama teh, ya. Kumaha lamun kampanye? Eta mah da beda deui nya. Ya, mungkin bagi politisi sering dijadikan permainan.
Tentu tidak semuanya. Tentu tidak semuanya. Ada juga yang komitmen, ada juga yang istiqomah. Bahwa kalau dirinya, katakanlah lagi kampanye, menjanjikan ini, menjanjikan itu kepada para pemilihnya, kepada konstituennya, maka hakikatnya dia berjanji kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tidak memenuhi apa yang pernah dijanjikannya, itu urusannya dengan Allah Ta'ala. Walaupun orang-orang yang dijanjikannya itu tidak menagih, tidak menuntut. Tapi ingat, Allah akan menuntutnya. Jika tidak hari ini, maka tunggu pada hari penghisaban. Jadi kalau tidak ada uzur, itu tidak boleh. Tapi jika ada uzur, kita lagi saum, terus ada tamu, maka mau tidak mau kita ini ya menemani tamu untuk makan. Masa ada tamu, kedatangan tamu, kita sedang saum hari Senin atau hari Kamis, atau di Ayyamul Bid, tamu jauh lagi, maka ketika kita mengurungkan saum sunnah kita, maka itu kata para ulama diperbolehkan karena ada uzur syar'i yang diperbolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, wa inna lizaurika alaika haqqan, dan kamu punya kewajiban terhadap tamumu. Dalam hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kedatangan tamu, katakanlah dari luar Jawa, dari Sumatera, dari Maluku, dari Papua misalnya, datang ke rumah kita, kemudian di hari-hari biasa kita saum, maka tak mengapa kita mengurungkan amal soleh kita karena kita ingin menjamu tamu dengan sebaik-baiknya. Begitu. Jadi ada uzur. Uzur. Bagaimana kalau sakit? Apalagi sakit. Kita akan saum. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja bisa dibatalkan. Ini kejadian. Kemarin satu jamaah ngobrol atau bertanya kepada saya, Ustaz, hayang ngajaran saum cenah salapan poe di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya silahkan. Dia coba. 1 hari, 2 hari, di hari ketiga nyeri beuteung, gimana? Ya sudahlah cing teh. Digugurkan saja, dibatalkan saja. Walaupun dia sudah ajam, sudah berniat. Apakah mesti diganti di hari-hari lain? Kalau mau silahkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena punya uzur syar'i. Yang harus diganti itu kalau saum wajib. Kalau saumnya tidak wajib, tidak usah diqodho. Allahu a'lam. Kemudian penjelasan dari Syekh Wahbah, dalil mereka bahwa amal sunnah tidak berubah menjadi wajib setelah dimulai dalam soal saum adalah sabda Nabi SAW, as-saimul mutatawwi'u amirun nafsihi. Orang yang sedang saum sunnah menjadi komandan atas dirinya. Insya'a soma wa insya'a abtor. Kalau dia mau terus, silahkan. Kalau dia mau membatalkan, juga silahkan. Tidak apa-apa. Raupopo. Teu naon. Iya. Teu naon. Ngana naonan kitu sahur teh burang-burang buka. Ya, tentu harus ada argumentasinya. Tapi bagaimanapun hadis ini dianggap dhaif walaupun ada yang menyatakan juga sanadnya sahih. Ya, tapi Al-Bukhari menganggap hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Lepas dari itu kita punya keleluasaan. Kalau memang, jadi bedanya begini, kalau saum wajib ketika kita sedang menunaikan karena satu lain hal, sakit perut, pusing dan sebagainya, wah kita nggak akan kuat nih, dibatalkan, maka wajib diganti di hari-hari lain. Tapi kalau saum sunat tidak ada istilah qodho. Ngodoan saum sunat nggak ada. Ya, bisa jadikan pengantin baru, masa pandemi, tidak bisa bulan madu, tidak bisa melakukan resepsi, tidak bisa mengundang lebih dari 100 orang. Kan sekarang begitu. Makanya di imah we terus. Di rumah we terus pengantin baru teh. Da teu bisa bulan madu, teu bisa nyaba dan sebagainya. Hotel-hotel juga tertutup, ditutup dan sebagainya. Nah, ketika pengantin baru ini melakukan ibadah saum, katakanlah ngajaran saum Senin jeung Kemis,
tapi ternyata tidak kuat. Bagaimana ini? Ya itu kembali lagi kepada imannya masing-masing. Kalau imannya kuat, insya Allah dia akan melakukan ibadah saum itu tanpa terkendala dengan sedang bulan madu, sedang hangat-hangatnya dan sebagainya. Allahu a'lam. Salat dan amal-amal sunnah lain kecuali haji dan umroh. Nah mungkin haji dan umroh ini, nah ini kembali lagi kepada ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrota lillah. Maksud haji, umroh sunat. Jadi kalau orang yang sudah melakukan ibadah haji, lalu dia mengulangi ibadah haji di tahun berikutnya atau di 10 tahun kemudian, haji nuka 2, haji yang ketiga, haji keempat, dan seterusnya, maka itu bukan haji wajib. Begitupun umroh. Ada umroh sunnah. Nah, yang kategorinya wajib tentu harus diselesaikan. Yang sunnah pun sama. Jadi kata para ulama, kalau ibadah-ibadah lain itu bisa dibatalkan. Seperti saum, bisa dibatalkan. Kalau kategorinya sunnah, bisa dibatalkan. Walaupun kategorinya makruh. Nah, kecuali ibadah haji dan umroh. Haji nuka 2 katilu tepante wajib. Tapi ketika seseorang sudah berniat talbiyah akan melakukan ibadah haji dan umroh, maka dia terkena ayat wa atimul hajja wal umrota lillah. Dia harus sempurnakan. Inilah barangkali rahasia penggunaan kalimah. Dalam ibadah saum tidak ada istilah sempurnakanlah saum, tidak. Tapi yang ada istilah sempurnakannya itu hanyalah untuk ibadah haji dan umroh. Inilah salah satu rahasianya atau hikmahnya. Nah begitu para pemirsa. Nah jadi salat dan amal-amal sunnah lain kecuali haji dan umroh dikiaskan kepada saum dalam hal ini. Alasan lainnya adalah karena pada dasarnya amal sunnah itu tidak bersifat harus dikerjakan. Dan sifat kodok mengikuti sifat amal yang dikodok. Maka dari itu jika amalnya tidak wajib, maka kodoknya pun tidak wajib. Jadi tergantung asalnya. Pendapat tentang bolehnya membatalkan saum sunnah ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud. Walaupun tadi ya namanya manusia. Satu tadi mengatakan tidak boleh membatalkan saum sunnah. Jika memang tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur ya namanya juga sunnah. Kecuali kalau sedang ada tamu. Kita sedang mengkodok katakanlah saum Ramadan kemarin. Maka itu tidak boleh dibatalkan. Kita langsung tegaskan kepada tamu kita, maaf, punten, sorry ya, saya sedang saum kodok, ngodoan saum yang kemarin. Insya Allah mereka pun akan faham. Adapun haji dan umroh tatawu atau umroh sunnah adalah haram dibatalkan sebab haji dan umroh berbeda dengan amal lain dalam hal keharusan disempurnakan dan dalam hal kewajiban membayar kafarat jika pelaksanaannya melakukan jima. Pada umumnya haji dan umroh baru terlaksana setelah seseorang mengeluarkan biaya yang besar dan menanggung kesulitan yang berat sehingga membatalkan berarti membuang harta secara percuma dan menyia-nyiakan usahanya yang tidak ringan. Allahu a'lam. Alhamdulillah para pemirsa dimanapun berada, jadi jelaslah bahwa ketika kita sudah berniat akan melakukan kebaikan, maka jangan diurungkan. Jangan diurungkan. Maju terus, pantang mundur. Jangan sampai kita ini nganiat we hungku, tapi tidak berbuah menjadi amal soleh. Ya. Barangkali ada pertanyaan, saya buka dulu ini. Barangkali silakan. Ini ada yang masuk ini. Solawat Nuril Anwar. Wah iya mah ya.
Belum ada pertanyaan yang masuk. Jadi para pemirsa yang beriman, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, patuhi Allah, ikuti Al-Quran, patuhi Al-Quran. Wa atiur rasul, dan patuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnahnya. Serta jangan membatalkan amalan-amalan kalian. Kalau kita simpulkan yang bisa membatalkan amal kalian, yang bisa nih. Jadi membatalkan di sini bukan urung. Bukan urung, ya, bukan urung. Tapi sudah melakukan kebaikan. Dan kebaikan di sini bisa hancur, bisa batal dengan sendirinya. Bisa hancur secara hukum. Dengan apa? Yang pertama dengan kekufuran. Orang yang tadinya mukmin tiba-tiba murtad, maka itu gugur dengan sendirinya. Wayahna, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oh, tidak toleran, ini dari Allah. Allah yang menyatakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah maksiat. Hati-hati dengan maksiat yang kita lakukan, na'udzubillah. Maksiat yang kita lakukan itu bisa menggugurkan kebaikan kita sendiri. Bahkan dalam hadis dinyatakan bahwa kelak kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan alias kaum ibu yang punya dan memiliki suami. Mereka tidak pernah bersyukur, bukan tidak sholat, bukan tidak apa. Tapi mereka sama sekali jarang mengucapkan nuhun, terima kasih kepada suaminya yang telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suaminya masing-masing. Hese rek nganuhunkeun teh. Nah, orang yang lemah, tidak bisa berterima kasih kepada suaminya, ini terancam neraka. Karena itu, sebesar apapun pemberian suami, syukuri dan bilang, ucapkan terima kasih. Hatur nuhun pa, hatur nuhun bapa, hatur nuhun naon lah nyebut nama, akang, aa, dan sebagainya. Sebab disinilah terjadi kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita berterima kasih, bersyukur, itu pasti Allah akan menambah nikmatnya. Insya Allah. Iya, walaupun pemberian suami itu gede misalnya, dan kita bersyukur, insya Allah, maka itu akan semakin bertambah nikmat. Ulah ieu mah saeutik, kemudian nariman oge kadikeun, tentu ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi yang pertama kufur, yang kedua maksiat, kemudian yang ketiga adalah syirik. Dan syirik terbagi dua, ada syirik kecil, riya, apakah ingin dilihat, apakah ingin didengar sum'ah, dan sebagainya. Jadi syirik. Kemudian yang keempat adalah yang bisa menggugurkan amal soleh itu adalah dengan bil mani wal ada. Pertama, menyebut-nyebut kebaikan kita. Masjid ieu dalam moal ngadaga tuh tidak akan pernah berdiri lamun eueuh akang mah, lamun eueuh bapak mah. Kalau kita tidak support mah nggak akan bisa ajeg seperti ini. Maka ketika kita menyebut-nyebut kebaikan kita, maka saat itu pula Allah akan menggugurkan kebaikan-kebaikan kita. Allahu Akbar. Nah, kemudian yang kedua adalah syirik besar. Syirik akbar. Iya, mendatangi dukun, mempercayai ramalan, meyakini ada Tuhan selain Allah, atau mengakui Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini juga akan mengakibatkan amal-amal soleh kita tergerus habis, dikikis habis secara sistemik. Ya. Kan kalau kita daftar ya via online nih misalnya, daftar ini ingin bikin KTP. Kalau tidak ditindaklanjuti beberapa jam secara sistemik, itu akan terhapus dengan sendirinya. Nggak usah dihapus, tapi akan terhapus dengan sendirinya. Kan begitu. Ya, daftar misalnya ke
kantor dinas penduduk dan catatan sipil, kita akan membuat kartu keluarga yang baru, masukkan syarat-syaratnya. Tapi ternyata ada syarat kurang, kita biarkan. Nah, lebih dari beberapa jam atau katakanlah secara sistem 24 jam, maka lebih dari 24 jam itu akan gugur pengajuan kita, seolah-olah tidak pernah mengajukan permohonan pembikinan kartu keluarga. Ini sekedar bayangan saja, ilustrasi saja, bukan sesungguhnya. Karena sistem sesungguhnya hanya Allah yang Maha tahu. Ini hanya ilustrasi saja. Nah, adapun tentang kebaikan-kebaikan kita, Allah sudah merancang sedemikian rupa. Jadi jangan sampai penyakit-penyakit yang tadi saya sampaikan, penyakit kufur, penyakit apalagi syirik, penyakit akhlak, riya, sum'ah, itu maksiat, itu akan menghancurkan kebaikan-kebaikan kita. Jadi kebaikan kita itu terancam oleh kita sendiri. Karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa istighfar. Istighfar. Memohon ampunan pada Allah. Kemudian bertaubat. Memohon agar kita ini dibetahkan agar tetap berada di jalan yang lurus. Jadi apa kuncinya agar kita ini bisa senantiasa istiqomah melakukan kebaikan? Kuncinya adalah kualitas iman kita. Kualitas iman kita. Karena iman itu akan menentukan segalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 54. Ayat 54. Waliya'lamal ladzina utul ilma, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu. Insyaallah kita ini adalah orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah. Cuma kualitasnya itu tergantung dari kesungguhan kita masing-masing. Saya yakin sebodoh-bodohnya umat ini punya ilmu. Seperti saya, sedikit sekali ilmunya. Karena masih banyak orang yang ilmunya lebih banyak dari saya, itu lebih banyak. Ya, mereka sekolahnya juga di luar negeri, sampai menyelesaikan studinya itu di S3, sampai menjadi pakar dan sebagainya. Kalau saya kan hanya penyampai saja, mubaligh saja, yang kadarnya hanya biasa-biasa saja, atau mungkin lebih bawah dari yang biasa. Nah, sekali lagi, agar orang-orang yang telah diberi ilmu, annahul haqqu, dia yakin bahwa Quran itu benar. Quran itu benar. Mir rabbika, dari Tuhanmu, dari Rabbmu Allah Jalla Jalaluh. Fayu'minu bih, kemudian mereka pun mengimaninya. Fatukhbita lahu qulubuhum, kemudian hati-hati mereka itu tunduk kepada Al-Quran. Quran dibaca, Quran dimaknai, kemudian hatinya tunduk kepada ayat-ayat Allah. Nah, kalau kita iman, mengimani Al-Quran, tunduk kepada Al-Quran, kan begitu? Jadi kita diberi ilmu oleh Allah melalui Al-Quran, kemudian kita meyakini bahwa Al-Quran itu hak, kemudian kita tunduk patuh kepada Al-Quran, maka wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Maka Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman menuju siratal mustaqim. Insyaallah. Jadi kuncinya agar kita ini istiqomah, yaitu tadi, kembali kepada keimanan kita. Keimanan kita perlu dijaga. Dan yang bisa menjaga keimanan itu adalah pertama ilmu, yang kedua amal soleh, dan yang ketiga adalah lingkungan. Ini penting. Ya, penting. Karena kalau kita bisa terus bertukar ilmu, berbagi ilmu, atau memanfaatkan pertemuan-pertemuan itu untuk ilmu, maka insya Allah kita akan semakin cerdas dan dicerdaskan dengan ilmu itu. Nah, kalau sudah kita punya ilmu, kemudian kita beramal soleh, mengikuti ilmu, bukan dengan hawa nafsu, dan kita berkumpul, ngariung dengan orang-orang soleh, insya Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah. Jadi kalau kita hingga hari ini
Kenapa istiqomah? Berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang benar. Nikmat sekali kan? Itu artinya kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita. Apalagi dalam teori-teori tentang tentang sadar dan bawah sadar, bahwa ternyata yang kita lakukan itu lebih kepada bawah sadarnya. Yang disadari itu kadang-kadang susah untuk dikerjakan. Justru yang mudah itu yang di bawah sadar. Ya, karena kita sudah terbiasa ke masjid, sebelum azan berkumandang sudah wudu, kemudian bergegas ke masjid, sudah di bawah sadar lagi itu nyaman, enak. Kenapa seperti itu? Karena teorinya adalah karena Allah lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Karena Allah telah memberikan petunjuk kepada orang itu jalan yang lurus. Babari, mudah mengikuti jalan yang lurus itu. Teu hararese deui begitu. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya ilmu, kemudian kurang amal soleh, pembiasaannya kurang, kemudian juga sugesti-sugestinya juga kurang, itu saya kira akan mengalami kesulitan ketika akan melakukan amal soleh. Iya, malah amal soleh nanti terjadi deui. Harusnya kan jadi, ya. Walaupun ya dalam masa pandemi ini juga saya beberapa kali mendapatkan pengalaman begini. Beberapa hari lalu saya dapat informasi atau diberitahu, Ustaz tiasa panghitbahkeun ke mangga cik teh. Ya, mangga insyaallah dinten naon, dinten ieu jam sakieu kitu. Mangga insyaallah. Malam-malam nelpon. Wah, punten terjadi. Iya. Terjadi urung. Mau nikah tapi tidak jadi. Bagaimana itu? Ya tergantung. Lamun nikahna wajib berarti rek nikah kemudian dibatalkan tanpa alasan, maka ini hukumnya haram. Tapi kalau ada uzur, nah itu tentu yang pertama bisa kepada makruh, yang kedua bisa haram. Makruh itu kalau misalnya alasan-alasan yang sekiranya masih bisa ditanggulangi. Iya. Nah, terjadi geningan antara dia dan perempuan dan laki-lakinya, ternyata ini punya hubungan sepersusuan. Jadi haram nikah. Nah, itu baru wajib. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i sama sekali, nggak boleh kita membatalkan sesuatu yang sudah disepakati, apalagi nikah gitu. Nah, kalau nikah lagi mungkin nikah lagi. Rek kawin deui salaki teh. Nya lalakina teh rek kawin deui, geus aya awawena. Tapi kemudian urung karena ada pikiran-pikiran yang tidak nyaman. Nah, itu mungkin kategorinya makruh. Iya, tentu saja ini harus ada penggantinya. Jangan sampai ngabatalkeun we. Iya. Dagang atau jual beli mungkin ya bisa saja. Ada orang kan zaman sekarang online. Wah, Pak bade ngicam mobil muhun. Tiasa kadinya mangga sana kitu. Hoyong sabaraha ieu mobil teh? Hoyong 150. Oh, gitunya Pak. Kieu. Kenapa mau jadi? Ya, teu naon. Namanya juga jual beli. Nah, jadi ada hal-hal yang bagi kita jangan sampai kalau sudah diniatkan bahwa ini adalah amal soleh yang harus dilakukan, tidak ada alasan kita mengurungkannya. Harus maju terus pantang mundur. Oke? Iya, jangan sampai karena ada hal-hal lain yang kita tidak berkenan kemudian kita mengurungkannya. Jadi jelaslah para pemirsa yang budiman, kenapa perbuatan itu urung terjadi? Ya, karena Allah tidak memberikan petunjuk. Kalau Allah memberikan petunjuk, pasti jadi. Kalau itu amal soleh. Dan kalau itu amal salah, amal jahat, pasti Allah memberitahu, jangan kamu lakukan. Kan begitu. Dalam beberapa kisah riwayat,
kita mendapatkan penjelasan. Ada orang-orang terjebak di satu goa. Di guha terjebak. Kemudian mereka tawasul. Mereka menyebut-nyebut kebaikan mereka masing-masing kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diperbolehkan. Ya Allah, dulu saya pernah melakukan kebaikan. Saya tidak berani meminum susu hasil perasan kami karena ayah kami sudah tertidur lelap. Dan kami tidak sudi, tak kuasa membangunkan ayah kami. Sehingga kami terpaksa menunggu ayah kami sampai beliau bangun. Dan ketika beliau bangun, maka beliau pun mempersilahkan. Bahkan beliau sendiri mungkin ayahnya itu tidak meminumnya. Ngantosan rama. Nah, tos kulem. Da abdi mah upami rama tos kulem teu wani ngaganggu. Dan kami tidak berani meminum air susu perasan ini, air perahan ini, kecuali kalau sudah didahului oleh ayah kami. Lamun geus diheukeun ku bapak kami, kakara kami minum. Tunggu, ternyata setelah bangun, ayahnya tidak meminum, dan kami pun dipersilahkan untuk meminum itu. Dengan bismillah, selesai alhamdulillah, lalu sabar, tidak suuzon kepada ayah, maka kemudian dia menyatakan, ya Allah, sekiranya ini adalah amalan yang paling baik, ya Allah, jadikanlah sebagai wasilah bisa membukakan batu yang menutupi mulut gua ini. Bergeser sedikit. Satu lagi berdoa memohon pada Allah. Bahkan yang keberapa sampai memohon pada Allah, ya Allah, saya pernah berdua-duaan dengan seorang perempuan. Dan kami sudah bertelanjang bulat. Hampir saja kami melakukan perzinahan. Dan itu haram di sisimu, ya Allah. Kemudian aku urungkan perbuatan itu. Padahal dia cantik, kaya, terpandang, cerdas. Tapi ternyata itu bukan jaminan. Ya Allah, seandainya ini adalah amalan terbaik, maka bantulah agar menjadi wasilah bisa membuka batu yang menutupi mulut gua ini. Bergeser lagi. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman. Pertama, ketika akan melakukan kebaikan, apakah kebaikannya itu wajib ataupun sunnah, pasti maju terus, pantang mundur. Tapi kalau orang beriman itu akan melakukan kejahatan, maka Allah pun akan memberikan petunjuk ketika dia mengurungkan atau menghentikan. Eren, seolah-olah ada yang ngabejaan di relung hati atau di lubuk hati yang paling dalam, atau dalam pikiran kita ujug-ujug seperti ada yang harewos, ada yang berbisik, sudah, tinggalkan ini, sudah tinggalkan. Maka kemudian dengan lapang, dengan leluasa kita tinggalkan perbuatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kita dapat hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Jadi para pemirsa yang budiman, bagaimanapun modal kita, apakah melakukan kebaikan, mengurungkan kebaikan, itu balik lagi kepada keimanan kita masing-masing. Dan mudah-mudahan termasuk juga wabah pandemi ini, di antara solusinya adalah mari kita tingkatkan keimanan kita. Jangan-jangan kita berdoa tanpa kualitas iman yang memadai. Jangan-jangan, ini jangan-jangan. Ya, jangan-jangan. Boa-boa gitulah. Jangan suuzon juga ya. Iya. Kadang-kadang kalau ada orang yang ngomong gini kepada saya, ulah suuzon atuh. Nah, kalau ada orang yang ngomong jangan suuzon atuh kepada kita, maka siapa yang suuzon sebenarnya? Sebenarnya yang suuzon adalah dia sendiri. Dia telah melakukan suuzon yang pertama kali. Makanya jangan dijawab. Kalau dijawab mungkin jadi suuzon yang kedua. Tong suuzon atuh, sahnu suuzon, maneh meureun teu. Jadi patuduh-tuduh, akhirnya kita berbicara dengan zon. Padahal kata Rasulullah, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits, bahwa zon itu adalah sebohong-bohongnya cerita, sejelek-jeleknya cerita. Baik pemirsa yang budiman, alhamdulillah bahasan kita terkait dengan
maju terus, pantang mundur dalam hal melakukan amal soleh atau amal kebaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu, dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa. Ada pertanyaan? Oh, enggak ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa saya jawab. Oh, dari teteh ibu ya teh, dari Ibu Sri Mulyani. Pak Ustadz, apakah selalu cemburu sama suami itu berdosa? Hatur nuhun. Berdosa. Ya, cemburunya cemburu apa saja. Cemburu apa dulu? Karena Allah pun cemburu. Cemburu kalau hamba-hambanya itu melakukan keburukan atau kejahatan. Iya. Kalau cemburunya alasan, ini nggak boleh, ya. Kalau cemburunya nggak ada alasan, nah itu tidak boleh. Tapi kalau cemburunya ada alasan, itu boleh. Cemburu melakukan hal-hal yang tidak baik, nah itu baru baik, ya. Ya, cemburu itu alamiah. Tinggal diatur saja. Tinggal diatur saja, dikomunikasikan saja. Iya, cemburu itu ada baiknya. Sebab kalau tidak cemburu, berarti ibu tidak ada rasa cinta. Iya. Ayah cinta kan cemburu teh. Dalam teh cemburunya berarti teh cinta. Walaupun mungkin suami itu tidak pernah mengatakan I love you, saya suka kamu, saya cinta kamu. Mungkin tidak pernah. Tapi kalau kemudian timbul cemburu, nah berarti ada rasa cinta. Jadi cemburu itu bagian dari rasa cinta, maka manfaatkan sesuai dengan proporsinya, ya. Insya Allah kalau cemburu ibu atau teteh Sri ini dalam bingkai Islam, insya Allah akan menjadi kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua dari Ibu Ratu atau Teteh Ratu nih, Yati Rodiati, Ustadz mohon izin bertanya, apakah kalau bernazar harus disertai ucapan demi Allah? Hatur nuhun. Tidak juga. Tidak juga. Demi Allah mah itu sumpah. Kalau nazar kan enggak. Misalnya begini, pokoknya saya besok akan melakukan saum. Itu nazar. Kalau demi Allah kan sumpah. Demi Allah. Saya. Nah itu demi Allah. Kalau nazar tidak. Ya, saya insya Allah saya kalau lulus ujian akan menyumbangkan 1/10 tabungan saya. Itu nazar. Ya, yang tadinya hukumnya itu mubah, maka setelah dinazarkan menjadi wajib. Dan kalau ditinggalkan itu berdosa. Hatur nuhun sami-sami. Berikutnya, apakah kalau mau niat sholat malam terus tidak jadi termasuk mengolok-olok agama? Ya tergantung. Ya tergantung, Bu. Kalau misalnya hoream, naon sholat, nah itu olok-olok. Mempermainkan agama. Iya. Naon sholat oke. Ya. Asa ngaruh sana, nah itu. Tapi kalau misalnya tidak jadinya, apalagi kaum ibu, rek sholat, budak ngek ceri, orok boga orok diurus, ogo deh embung dilepaskan, itu lain hal, ya. Jadi yang dimaksud urung tidak melakukan katakanlah sholat malam karena ada alasan-alasan yang bisa diterima sebagai uzur syar'i, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya sengaja naon sholat oge ngaruhna, nah itu yang berbahaya. Berbahaya itu. Jadi jangan sampai kita ini bagian dari orang yang punya sikap seperti itu. Ya, masih ada? Mangga operator? Cukup? Oh, iya no lebat. Tisahnya ibu saya teh. Pak, bila ada pendapat-pendapat yang berbeda tentang suatu hukum seperti tadi yang mengharuskan qada untuk ibadah sunat yang telah diniatkan dan ada yang tidak mengharuskan, kita harus memilih yang mana? Memilih yang mana? Ya tentu saja kita harus punya ilmu, harus punya pembimbing, harus punya pendamping. Iya.
Harus punya pemimpin. Jadi pemimpin kepemimpinan itu posisinya seperti ini, Bu. Iya, posisinya ya. Minimal ibu kalau katakanlah punya suami. Ya, suami itu kan membimbing ibu. Ibu misalnya mendengarkan atau menyimak apa yang tadi saya sampaikan. Pak, geningan dalam mazhab Hanafi dan Maliki mah, kalau seseorang sudah berniat akan melakukan kebaikan, walaupun itu sunnah, maka wajib dikodo, wajib dibayar. Karena itu setara dikiaskan dengan nazar. Tapi di pendapat lain, Syafi'i dan Hambali ternyata tidak. Karena Rasulullah SAW pun menyatakan begini dan begitu, boleh-boleh saja. Nah, jadi disinilah ruang untuk melakukan diskusi. Iya, ada ruang, Bu. Jadi ibu jangan bingung. Kalau ada perbedaan, jangan bingung. Tapi inilah ruang diskusi di antara kita. Kan jadi naik jadi nanya ke salaki. Iya, kalau ibu punya masalah, ibu jadi nanya ke salaki. Atau misalnya kalau ibu punya pembimbing, punya pemimpin, punya ustad di masjid, taroskeun ka ustad. Ustad kumaha? Cek ustad mah mending kieu, Bu. Tuturkeun insyaallah. Nuturkeun apa yang disampaikan oleh orang yang menurut kita punya ilmu, insyaallah itu juga kebaikan. Tong hariwang. Ya, Bu. Iya, jadi jangan disikapi dengan kebingungan. Adanya perbedaan ini, mari kita bersikap dewasa. Oh, ternyata berbeda. Kalau berbeda berarti ini ruang untuk mencerdaskan kita. Mohon da cerdas tepan kudu kieu. Coba lamun ayeuna teh aya pertanyaan, teh aya perbedaan, ira harek cerdasna nya, Bu. Iya, karena ada perbedaan. Dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, adanya perbedaan itu justru membuka ruang diskusi, bukan membuka ruang untuk eksekusi, bukan, ada diskusi. Mangga, insyaallah gitu. Lamun misalnya nadar kudu dibayar, memang ibu siap? Nyata henteu atos we ya. Jadi tidak usah kita ini bingung, karena bingung itu biasanya memilih yang mana, nggak usah bingung, tenang ya. Iya, sebab insya Allah kalau kita kalau kita ini senantiasa mengikuti petunjuk Allah, lahadil ladzina amanu ila sirati mustaqim. Terjadi perbedaan pandangan itu adalah satu fenomena. Apa yang harus kita lakukan? Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah bakal memberikan petunjuk kepada kita. Iya, namina hirup mah selalu saja ada kegalauan, ada gundah gulana, ada di persimpangan jalan. Nah, ketika berada di persimpangan jalan, inilah momen-momen kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, geningan bacaan saya teh begini, yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Ya Allah, tunjukkan. Nanti ibu juga akan diberikan sesuatu yang ya itu ilham dari Allah. Nu ieu we gitu. Dan kita pun nanti akan berhati-hati. Jangan mentang-mentang lah da sunah ieu dibatalkeun gitu, naon jabat teu kudu ngodohana. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya mengolok-olok. Tapi kalau misalnya kita punya pendapat bahwa kalau kita meniatkan akan melakukan perbuatan atau kebaikan, amal soleh yang kategorinya sunnah, kemudian kita ini mengurungkannya, maka menurut saya itu tidak usah dikodok. Sekalipun demikian, saya tidak akan pernah bermain-main dengan hal ini. Gitu. Ya. Menuju saum ayat tamu. Tamuna sakirana sakedap mahnya, sakirana sakedap mah atau kecuali dia tamunya tamu jauh, tamu dari luar negeri misalnya, ya jauh kan. Nah, kita perlu menemani, dan sebagainya, maka tak apa-apa. Ari kitu mah tamu teh tatangga sa RT acan. Nya teu kudu ngabatalkeun saum atuh. Ngabatalkeun saum mah barabe oge menunjukkan bahwa dia tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah saumnya itu. Oh, Ibu Nur nyati Bogor. Mohon itu, Bu. Jadi begitu menurut saya, kalau terjadi perbedaan, tenang aja ya Bu Nur, tenang. Ini justru membuka ruang kita ini lebih cerdas. Dan kita pun senantiasa memohon bimbingan dari Allah. Karasa dibimbingku Allah teh. Memang kalau ibu sama suami tidak pernah berbeda pendapat gitu. Iya, kecuali pendapatan kan yang berbeda.
Nah, kalau beda pendapat, disitulah ruang untuk mencerdaskan ibu, suami, dan anak-anak. Iya, bukan, aduh, ujian deui, beda wae pendapat ya Allah. Nah, beda wae tidak. Memang diciptakan oleh Allah itu berbeda-beda. Iya. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan sampai ngahina. Yang saya khawatirkan begini, Bu. Fenomena sekarang adalah Ustadz ini begini, Ustadz ini begini. Yang saya suka membuat bagaimana gitu. Ustadz nu ieu ngabodokeun ieu. Ustadz nu ieu ngabodokeun ieu. Bahkan disebut nanti jahil murokab. Teu kira-kira apaan? Nya. Jadi lamun ayeuna ustad nu ieu jeung ustad nu ieu pabodo-bodo, cek ustad ieu bodoh itu, cek ieu bodoh ieu. Naon bedana jeung preman? Cuma preman mah ngomongna henteu bodoh. Nya, ngomongna teh geuningan eta teh coplok. Nah, eta kan ngomongna teh dan sebagainya. Jadi enggak ada bedanya komunikasi orang berilmu dengan orang yang katakanlah tidak berilmu. Nah, justru luhurnya ilmu seseorang itu ditunjukkan dengan ketawaduan. Kalau memang ada orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, maka balaslah dengan adab, balaslah dengan akhlak, insya Allah. Ini akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga bersabda bahwa seseorang tidaklah memaafkan karena Allah illa rafa'allahu ta'ala, kecuali Allah akan tinggikan derajat kita semua. Insya Allah dengan tawadu, dengan memaafkan orang lain, maka kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jangan tergesa-gesa. Kalau orang yang tergesa-gesa langsung vonis kan,